Gimana sih kehidupan ASN gimana sih? Iya. Kok banyak yang sakit tuh loh? Kalau dikatakan banyak sakit, iya. Dan sakitnya tuh menjelang mau dapat jabatan loh. Beberapa efek samping dari obat lambung yang sakit. Oh, gulaku normal, TG ku normal. Ya. Anehnya kok badanku kok Iya. nggak bisa kerja ya? Betul. Seafoodnya nggak masalah Pak Fadil. Ya. Kalau yang dibakar, kasih kecap, Jadi Bapak selama berapa tahun tuh gitu? kurang lebih sekitar 10 tahunan, Pak. 10 tahun kasih kecap. Tapi sekarang saya sudah mulai mindset saya, bagaimana saya makan, sel juga makan. Tubuh itu udah jadi bohongin, tapi data lab bisa dikadalin. Halo Bapak Ibu, selamat datang di Podbas, podcast pertama di dalam Bas yang ada audiensnya. Halo. Pagi ini Podbas kedatangan narasumber. Narasumbernya ini luar biasa. Beliau adalah pejabat dari Kominfo Jawa Timur. Terus beliau datang ke Podbas ini untuk share tentang kesehatan beliau, bahwa diabetes itu banyak terjadi di ASN dan beliau sudah bisa melaluinya setelah ikut program Karnus. Ya. Selamat datang Pak Fadil. Selamat datang Pak Iwan. Seger sekali Pak Fadil sekarang ini ya. Alhamdulillah, Karnus Pak, Karnus itu. Sekali lagi Karnus ini yang bisa seger gitu. Kayaknya Pak Fadil nggak percaya deh kalau ada orang tanya panjenengan ini sakit diabetes. Ya. Nggak kelihatan tuh Pak Fadil. Sekarang nggak kelihatan kalau saya dulu adalah pecintas diabetes gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya 1 tahun kemarin ya orang akan lihat saya itu nggak seger gitu Pak Iwan. Dan banyak yang namanya ngantuk gitu ya. Tapi dengan yang namanya Karnus itu alhamdulillah sekarang lebih berkarya, lebih maju lagi untuk memajukan Indonesia dan Jawa Timur khususnya. Yes, ya, luar biasa ini. Bayangin nih, jika mayoritas nih ya, para pejabat kita dan para ASN negeri kita itu sehat-sehat, siap untuk melanjutkan pembangunan negeri Pak Fadil. Siap. Saya tuh ada semacam korelasi lah antara kesehatan para pejabat negeri kita ya, hingga jajarannya, betul, dengan kemajuan satu bangsa. Boleh. Pasti ada hubungannya Pak Fadil. Pasti Pak. Iya kan? Pasti. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia emas misalkan tahun 2040 ya, sekarang ya. 2045. 2045 ya. 2045 itu mau Indonesia emas ini. Iya. Tapi salah satu komponen untuk mencapai itu kan dari penggeraknya Pak Fadil. Betul Pak. Nah, gimana mungkin kita bisa maju kalau penggeraknya sakit? Nah, itu yang harus kita siapkan. Supaya jangan sakit maksudnya. Kan sekarang banyak sekali kan gini Pak Fadil. ASN kan pasti punya asuransi kesehatan, obat-obatan. Betul. Nah, dulu Pak Fadil pakai obat atau enggak dulu? Dulu pakai obat. Jadi waktu selama Pak Fadil pakai obat, itu apa aja Pak Fadil perbaikannya atau gimana yang dirasakan itu? Iya Pak. Jadi kalau pakai obat itu memang ada hasilnya. Namun di situ itu adalah boleh dikatakan gula darah sudah normal. Ya terkontrol lah gitu ya. Terkontrol. HbA1c berturun, ya kan? Tapi belum mencapai normal. Nah, tetapi juga ada efek samping yang lain, yaitu tadi sakit. Sakit itu di pada lingkaran perut sini, sama kaki. Kaki itu, waduh, kalau malam itu pasti mengalami yang namanya sakit, kayak jarum nggak karu-karuan seperti itu. Jadi secara mungkin hanya parameter kayak gula darah agak turun gitu ya. Tapi turun. secara performa tubuh gimana? Kalau performan, saya kira tetap ya. Tetap. Bahkan kalau performan itu ada beberapa efek samping daripada obat itu kan ada juga. Nah itu lambung yang sakit. Lambung sakit. Jadi gula darah mungkin terkontrol, tapi lambung sakit. Betul. Begitu lambung sakit kerja, ya saya nggak nyaman. Betul. Padahal yang diminta oleh negara sama tanggung jawab sebagai jabatan kan performan tadi ya. Betul, performan itu. Iya. Jadi ini paradoks benar Pak Fadil. Jadi seandainya kita tidak bisa cukup hanya dengan parameter gulaku normal, TG ku normal.
Tapi ternyata kok anehnya kok badanku kok Iya. nggak bisa kerja ya. Betul. Setelah selesai saya mengenal Karnus, 1 minggu itu tidak sakit. Sampai saya itu telepon ke dokter Karnus maksudnya. Iya, Dokter Dok, Karnus ya. Iya. Dok, ini saya kok nggak sakit sekarang loh. Katanya minta nggak sakit, katanya dokter gitu. Kok sekarang nggak sakit kok malah tanya gitu loh. Karena selama ini sakit ya. Iya sakit loh. 1 minggu kok sudah selesai loh, bukan 1 minggu loh. Nah iya, katanya dokter itu kan nanti akan nggak sakit lah. Sekarang nggak sakit kok, sampai kok paling gopo. Kemarin sakit gopo, sekarang nggak sakit juga gopo loh. Iya, maksudnya kok cepet gitu loh. Kok kan ya itulah salah satu daripada Karnus adalah ada yang namanya, kalau saya katakan di situ ada yang namanya proses ya Pak Iwan ya. Iya, iya. Mulai dari apa itu produk nutrisi tersebut 1 minggu itu saya minumnya adalah pagi gitu ya. Sarapan pagi, sebelum sarapan saya pakai AG. Ya, Gitu. untuk perbaikan lambung. Betul, AG. Setelah itu kan berasnya kan juga Karnus gitu ya. Iya. Makan beras ya itu. Karena saya itu adalah kalau pakai yang namanya pakai beras itu, istri saya itu 1 saset saya bagi 3, pagi, siang, dan sore. Setelah selesai makan, saya minum yang namanya teh Karnus AT itu. Nah, makanan gimana makanannya? Makanannya apa itu? Ikuti resepnya Karnus enggak? Betul. Makanan Jadi, manusia. Betul. Ternyata saya baru sadar kalau itu adalah makan Karnus dengan itu. Ternyata kalau dulu kan yang penting aku makan. Tapi sekarang saya sudah mulai mindset saya bagaimana saya makan, sel juga makan. Nah, ini Itu. ini contoh ya, contoh masyarakat atau mungkin pasien lah ya. Dan beliau kan penyintas diabetes yang kafah mempelajari Karnus, bahwa kita ini sakit memang akibat salah hidup dulu, salah makan kali dan salah obat itu. Pak Iya. Wadil, Iya. dulu Iya. waktu jenengan sebelum jadi kepala Pak. bidang di Kominfo kan masih jenjang karir kan Betul. naik ya, Iya, dan iya. sebagainya. Apakah dulu sering memang sering keluar kota Pak Fadil? Atau gimana? Jadi gimana sih kehidupan ASN gimana sih? Ya, Kok banyak yang sakit tuh loh? gini, ASN itu kenapa kalau dikatakan banyak sakit? Iya, banyak yang sakit. Juga ada beberapa ASN itu sakit. Dan sakitnya tuh menjelang mau dapat jabatan loh. Pastilah. Ibaratnya itu adalah kalau yang namanya grafik naik, itu mau akan menjadi menjabat gitu ya. Pasti dia akan mengalami semacam kayak yang namanya sindrom. Sindrom itu boleh dikatakan di situ adalah saya sudah menjabat, dan pasti nanti kalau dia itu menjabat, pastilah ada pola-pola makan, pola-pola itu tidak terkontrol. Jadi setiap kenaikan jenjang karir tadi, penaikan tanggung jawab tadi itu pasti banyak mungkin kerjaannya numpuk. Betul. Kedua, undangan menumpuk. Betul, pasti. Wadil, saya kan sering menjumpai Ya. beberapa saudara saya juga ada yang ASN juga, Betul. dan beliau Iya. juga menjabat beberapa posisi cukup penting lah di Ya, ya, daerah dan hingga nasional. Oke. Itu saya lihat tuh setiap kali tahapan naik jabatan itu kan pasti ada asesmen, Betul. dan asesmennya saya kira kan cuma tes akademik atau tes Enggak. kinerja ya. Enggak. Ada juga tes kesehatan loh. Betul. Pak Fadil. Betul. Dan itu membuat stres itu. Iya. Betul, Pak. Itu saya alami, Pak. Dan saya lihat rata-rata tuh, apalagi yang datang ke Karnus Care adalah, Pak, aku besok mau tes ini, Iya. kesehatanku ini Iya. jelek ini. Betul. Ini gimana caranya dalam waktu seminggu ini baik? Nah sekarang saya tuh mulai bertanya nih Pak Fadil. Iya. Ya. Ini kayak fenomena gunung es ini. Betul, nih, kan? betul, Pak. Gimana kalau seandainya data lab itu tanda kutip nih dipaksa bagus, tapi ternyata kinerjanya badan ini kan akhirnya yang dibutuhkan negara kan badan Pak Iya. Fadil ya. Iya. Ternyata Iya. tetap sakit tuh. Kan Betul, Pak. kacau nih Pak Fadil. Performan daripada tubuh kita itu. Iya, mungkin jangan ini yang kita salah satu penyumbang negeri kita ini kok belum lihat maju banget. Mungkin Ya. kesehatan nih, Iya. justru kesehatan di ranah penyelenggara negara Betul, ini penyelenggara itu negara. perlu dilihat Ya. itu. Betul. Betul. Emang gitu Pak Fadil ya. Memang, Pak. Nah, sekarang pasti ada sebab Pak Fadil. Iya. Ya,
kalau mereka itu tidak mau risiko dengan pekerjaan dan targetnya terpenuhi, ya lembur. Sedangkan lembur itu pasti kita membutuhkan makan. Makan. Ya, Dan ya. makan itu juga kalau orang yang nggak ngerti dengan, mohon maaf, nggak ngerti yang angger makan gitu ya, lama kelamaan ya seperti saya itu, ada penyintas yang lainnya penyintas yang penyakit yang lainnya itu pasti. Karena apa? Karena makannya itu nggak diatur, dan yang makan hanya badannya, makan kita aja yang makan, bukan lagi yang lainnya nggak makan. Bentar, saya tergelitik ini. Tadi Pak Fadil mengatakan makannya nggak diatur. Nah, Ya. diatur sing gimana Pak Fadil? Gini. Maksudnya Ya. ini Betul, Pak. asumsikan kan Bapak belum pernah karus loh ya. Iya. Jadi katakan orang kamu salah, kamu nggak ngatur makan. Ada juga loh orang, aku udah ngatur makan versinya mereka tuh. Versi mereka, yang diajarkan Betul. oleh mungkin ahli gizi atau apa itu. Betul. Tetap sakit kok. Ya tetap sakit karena mungkin satu dia belum mengenal yang namanya makan seperti itu, sama satu lagi yang perlu yang dikasih makan itu apa dulu. Cara masaknya gitu. Cara masaknya Ya. seperti itu. Kan setelah di kardus Bapak tahu kan. Sebelumnya saya nggak ngerti. Yang penting makan. Belum enak loh. Yang namanya makan junk food ya. Junk food. Ya. Ya makan. Wes pokok macam semacam itu. Itu enak memang. Karena apa? Ngoding. Saya dulu ngoding. Programmer ya. Programmer. Setelah itu di sebelahnya apa? Satu junk food gitu. Makan gini, Enak. ngoding lagi. Karena apa? Saya harus target aplikasi saya harus selesai. Tapi saya lupa. Ini junk food ini seperti ini makan. Nanti ini masih makan siang. Belum nanti kalau yang namanya gitu server saya mati. Apa yang terjadi? Ya saya sampai dengan sore sampai malam sudah telepon. Berapa itu? Lupa ya. Pokoknya telepon datang Ya. lagi. Ya kan? Sama kan? Gak mungkin ada sayurnya, gak mungkin ada yang lain. Nah seperti itu mengatakan bahwasanya sering seperti itu yang namanya ASN gitu. Nah, Seperti itu. kalau ngisi-ngisi acara kan Pak Fadil kan juga pasti sering diundang mana-mana itu. Betul. Nah, Betul, Pak. Kalau diundang mana-mana itu makannya apa Pak Fadil? Dulu ya. Iya, dulu. Risikonya lebih berat. Yang pertama kalau di daerah sana, daerah utara, Pantura, Ya. itu ya seafood gitu ya. Seafoodnya nggak masalah Pak Fadil. Loh, tapi jangan lihat dulu Pak. Ya. Kalau yang dibakar Kasih kecap. kasih kecap. Ya, kalau dulu saya mau, sekarang saya tidak. Jadi Bapak selama berapa tahun tuh gitu? Itu kurang lebih sekitar 10 tahunan Pak. 10 tahun jadi Bapak Ibu ingat ya Bapak Ibu ya. Kan ada orang yang nyentil saya, kecap ini. Ya kalau kayak beliau menganggap kecap itu adalah baik ya, dibakar ya, kecap kasih daging bakar. Akhirnya kan setiap kali makan ya nggak apa-apa kan Pak Fadil ya. apa-apa. Iya. Padahal itu banyak rasa melat itu. Iya. Akhirnya nggak terasa 10 tahun berlalu. Nah kan? itu. Iya, ternyata 10 tahun. Terus nanti makannya itu ya pagi makan. Ya. Nanti bekerja mikir. Saya kan programmer itu kan pikiran Pak. Iya, dia Bukan butuh gula. fisik, Itu iya butuh kan? gula. Nah, Ya. yang dipikir adalah bagaimana nutrisi kan harus ke otak itu. Otomatis bagaimana logiknya itu harus bermain. Iya. Lapar, yakin aku pasti wes ada roti gitu kan ya. Menikmati roti. Oh, ada margarinnya itu. Margarinnya itu roti, Wah. donat itu ya. Tambah coklat Nah. terbuat dari hidrogenasi minyak. Nah, itu wes langsung dimakan. Selesai itu loh, jam 12 saya makan lagi. Itu jam 10, jam 12 makan lagi. Loh, karbonya kan lebih. Ya, Bukan cuman karbo Pak Fadil. Apa Karena tadi makanan yang di sekeliling kita ini Iya. dibuat oleh mereka-mereka yang tidak paham makanan manusia. nah itu Pak. Jadi Bapak kan membeli. Ya, Silakan yang bikin ini tidak ngerti makanan manusia. Betul. Karena mereka tidak ngerti edukasi karnus. nah Jadi kalau someday nih ya Bapak Ya. Ibu, semua pedagang misalkan, produsen, pabrikan makanan itu mengerti makanan manusia, makanan sel, ya. maka Bapak akan ngawur makan pun nggak apa-apa, paling kegemukan aja, Iya, iya. tidak akan sakit. Iya, iya. Ini, Ya, nah sekarang saya sudah mulai
mindset itu akan saya terapkan di tempat saya. Ya, Jadi akhirnya, sekarang ini adalah saya makan, sel saya juga harus makan. nah, betul. Itu. Tapi kan nggak bisa beli. Iya. Harus karena kalau beli milih-milih. Betul, Pak. Milih-milih menunya. Betul, Kira-kira gimana cara masaknya Nah, orang ini ya. Iya. Nah, gitu-gitu. Itu ada di dalam Nah, konsep Karnus. Jadi 10 tahun Bapak makan ya. menganggap makanan ini baik. Memang masyarakat akan mengatakan itu baik. Baik. Contoh ikan bakar. Bakar, ya. Bagus toh? Bagus. Apalagi misalkan gudeg misalkan. Ya. Ya, bagus. Bagus. Akhirnya anggap itu hal yang sehat gitu kan. Betul, Oh, betul. dari seafood kok. Iya. Kemudian segar ikannya. Benar, betul. Tapi cara masaknya salah. Iya. Jadi masalah. Iya. Dan ini terbukti pada beliau. Nah, itu 10 tahun kemarin, Pak ya. Sekitar saya itu paling sering adalah tahun 2000 itu sudah sering keliling-keliling. Tahun 2000 itu sudah mulai keliling. Saya masih boleh dikatakan masih staf itu ya, karena saya ngajar juga, sering keliling-keliling. Makan-makannya ya seperti itulah. Tidak boleh dikatakan, apalagi kalau di daerah Mataraman gitu ya, di Tulungagung yang namanya sate kambing, ciamik luar biasa. Satunya pasti pakai kecap itu, Pak. Pasti kan diluri kecap, Dibakar. gitu ya. Itu Nah. notes ya Bapak Ibu ya. Itu. Dianggap baik. Nah, Nggak tahu. Enak makan enak. enak makanya enak itu. Tapi selnya nggak enak. Nah, itu salah satu. Dipakai ngoding. Ngoding. Yes. Sel otak butuh gula. Iya, Ternyata gulanya sudah gandengan Nah, dengan protein. dengan protein, betul. Oh, nggak bisa masuk. Jadi Iya. sampah. Nah, Diabetes. betul. Itu sudah saya alami diabetes itu seperti itu. Bahkan sebenarnya saya mengalami diabetes itu sekarang 2025 ya. Saya itu 26 sekarang. sekarang 2026. 26. Saya itu kurang lebihnya sekitar 6 tahun kemarin itu mengalami diabetes itu. Jadi 2020. pre-diabetes ya. Iya. Prediabetes itu Prediabetes. sampai puncaknya adalah 2024 itu mengalami puncak yang luar biasa. Orang kok kurus, tiap kali ketemu orang itu, Pak Fadil sakit apa? Saya sampai malu sendiri. Baru sekarang ini, loh, Pak Fadil sekarang kok wajahnya bersih gitu yo. Sekarang wajahnya bersih. Bahkan saya itu sampai sungkan sendiri. Kok sekarang nggak ada loh yang namanya dilihat wajahnya itu kok seger gitu loh. Apa sih konsepnya Pak Fadil? Ya saya bilang, wis nek masalah konsep dulino ae nang kantorku atau neng omahku gitu, di rumah saya gitu ya. Iya. Saya tak ngobrol banyak dengan itu. Nah, alhamdulillah itulah saya ketemu dengan konsep Karnus itu, mengatakan saya yakin, dengan saya yakinnya saya akan mulai bisa menata yang namanya tubuh saya dan kelihatan sehat. Akhirnya mencoba untuk keluarga saya itu, ayo kita menerapkan konsep sehat seperti ini. Dan saya juga begitu, bahwasanya saya kepingin masalah ya nanti kan semuanya orang itu akan mengalami yang namanya titik puncak daripada manusia itu ya. Saya juga kepingin anak saya itu tahu, anak saya itu nanti tua itu seperti apa ya itu. Ternyata alhamdulillah saya lihat lu orang tua-tua itu lo juga minum Karnus, kalau saya lihat di podcast di YouTube itu ya. Iya. Loh itu kan ya banyak loh. Wah, ayo coba. Saya akhirnya mencoba konsep Karnus itu, ternyata alhamdulillah badan ini seger gitu ya. Termasuk ayah saya juga sama. Ayah saya sekarang usianya 83. Gitu ya. Iya, beliau ya masih sehat lah alhamdulillah ya Alhamdulillah kondisinya. gitu. Nah, Bisa Iya. pakai obat, obatnya ya seperlunya saja. iya. Gitu. Heeh. Nggak sebuahnya Iya. sak kantong kresek. Betul. Loh, saya itu dulu saya gimana? alami satu kantong resep. Oh, Jadi iya. Jadi kalau yang namanya dari dokter gitu pusing. Aduh, satu kantong kresek gitu. Tapi lama-lama setelah saya lihat, waduh kalau aku gini terus stres aku bilang gitu. Kenapa? Setiap kali kalau minum gitu perutnya sakit, nggak bisa. Ternyata lambung ya. Setelah saya coba untuk menemukan konsep Karnus, sampai saya itu belajar di YouTube-nya Pak Iwan itu, satu hari pulih tak putar-putar sampai 3 kali 4 kali gitu. Padahal YouTube saya itu panjang-panjang loh. Saya itu sampai kalau sudah di kantor gitu, yang nomor 1 dulu di kantor nomor 1 saya buka pasti surat. Ini kok edisi. Saya coba lagi di situ kok YouTube-nya Karnus. Oh bener ya, yo betul ya. Oh saya dulu mengalami seperti itu. Nah setelah itu, wes kemerecek kepingin nang Karnus. Pokoknya tadu oleh Karnus nang di Sidoarjo ketemu. Disitulah awal mula saya dengan Dokter Sentot
mencoba sampai sekarang itu adalah bahkan saya sampai sekarang ini rutin cek darah Pak Iwan. Ya, gimana Pak Fadil? Setelah cek darah itu wajar lah kalau HbA1c itu naik turun. Wajar. Tapi nggak kayak dulu 9 gitu ya. Dulu Ya. sempat sampai dengan 12. Oh, itu pakai obat. Pakai obat. Selain turun pakai obat turun ya. 10. Sekarang enggak. Wis kudu nang kepencar kudu nang dolan ae gitu, iya. Nah, bentar. Dulu waktu belum kenal Karnus masih pakai obat. Itu kalau dapat tugas luar kota gimana? Limpahkan ke staf. Dilimpahkan ke staf. Tak limpahkan ke staf. Bukannya seneng Pak tugas luar kota itu? Loh, kalau senang Pak, tapi kalau kondisi tubuh tidak memungkinkan, aku nggak bakalan. Kan ada berangkat. obat Pak. Oh, beda Pak. Sak kresek obat itu buat apa? Ya kalau saya katakan bisa, tapi saya tidak nyaman. Gak nyaman. Tidak nyaman. Baru setelah Apakah ada pengalaman buruk waktu tugas dengan pakai obat itu? Pada saat itu memang gula darah tinggi. Oh. Gula darah tinggi itu sendirian juga ke Jakarta. Waduh ini gula darah, karena apa? Makannya juga, makan gak terkontrol. Makan, ketemu teman ini Pak Fadil ketemuan ya. Oh besok jam berapa? Jam 1, oke. Jam 10 setelah saya kegiatan ya, setelah saya dari kementerian baru kita ketemu, oke. Dia pasti temannya ngajak makan, nggak mungkin gak bisa, apalagi jarang ketemu. Pak Fadil kita makan. Oh soal nolak, nggak mungkin Pak. Terus. Nanti ketemu lagi saudara di sana. Makan lagi Toh. Sampai kalau tak hitung sehari itu nopeng 5 kalau di sana. Pagi sampai malam ya Pak. Ya, kita ketemu gitu. Kalau makan oke. Tapi kan waktu dengan Karnus kan tetap ada orang ngajak makan. Iya, tapi kan saya kan sudah bisa mengelola yang namanya nasi, yang namanya bawa sendiri itu sendiri gitu kan. Karnus itu Kan gampang itu kan. Itu kasih kalau di hotel itu saya minta tolong. Boleh dikatakan kalau di hotel gitu, Mbak, saya bisa minta tolong ini ya. Caranya mudah kok, tinggal ini kan. Oh iya Pak. Ya, akhirnya sudah kebiasaan seperti itu. Akhirnya meskipun diajak makan pun tahu rambu-rambunya, dan tubuh bisa ngatur. Betul. Iya. Iya. Diabetes itu akibat darahnya tuh gula darahnya tuh tidak bisa masuk ke dalam sel. Itu. Fadil. Betul. Ada ketulian di reseptor insulin. Betul. Atau ada kerusakan di insulinnya. Di insulinnya itu. Nah, Karnus itu fokus memperbaiki telinga sel sama insulinnya. Itu. Kalau obat, tidak disentuh itu. Tidak kesentuh. Jadi poin utamanya waktu Pak Fadil dulu tugas luar kota waktu dengan obat itu nggak ada pengalaman bad experience lah ya. Iya. Akhirnya sampai drop itu ya. Akhirnya kan nggak mau lagi berangkat. Betul. Tugas. Iya, sudah agak sedikit trauma gitu ya. Trauma, kalau bisa diwakilkan staf aja. Iya wis kamu aja berangkat, saya di kantor gitu. Tapi tak lama-lama aku lah gak update teknologi gitu ya. Iya. Gak update lah akhirnya aku lah. Akhirnya waduh kalau seperti itu gimana? Coba lah wis perlahan-lahan lah ketemu lah ya. Sampai saat ini mau diajak kemana yo ayo aja. Biasanya ibu-ibu itu kan minggu-minggu Sabtu neng omah gitu ya. Pasti kan ngajak itu kan. Iya. Wis kon berangkat tuh aku neng omah. Dulu pada sakit. Pada waktu masih pakai obat. Iya, sakit itu. Sakit diabetes. Karena apa? Anak-anak kan mangane macam-macam Pak Iwan. Iya. Lah aku nek ngono dol, aku kepingin diwane anak omah ae kalau gitu. Tapi sekarang enggak. Kalau Sabtu Minggu itu nantang. Besok kemana yuk? Wah. Loh iya, berani ya. Sekarang kan dolan. Anak-anak saya dolan. Terus apa tipsnya? Tipsnya hanya satu. Iya. Bawa nasi Karnus sama teh. Ate Karnus. Ate Karnus sudah itu aja wis. Pinter itu. Itu wis. Itu kemana-mana. Yang namanya teh itu ada di mana-mana. Di mobil ono teh, di kantor ada teh, di rumah ada teh. Gitu Bu saya. Tehnya Ate Karnus ya Bapak pasti, ya? Pasti. Bukan teh celup bukan ya? Bukan. Tadi salah informasi repot. Teh Karnus, teh Ate Karnus itu. Loh ya. Itu kan. Nah, setelah dari situ di mana-mana termasuk semuanya yang namanya Karnus itu kalau di mobil saya dinas juga ada itu tak siapkan satu kotak. Kadang itu separuh, tak bawa di kantor itu sampai yang namanya ada teh, ada semuanya perlengkapan ada. Sampai kantin itu. Kantin. Bibi kantin. Kantin itu kan kalau dengan kan Mbak, saya titip ini. Apa? Beras.
Ini enak jadi pejabat ya. Sudah, Mbak nitip beras itu tolong dimasakin. Terus Begitu ya? enak gitu kan. Masalahnya apa? Loh kalau nyonya saya itu, ya saya kan juga sama ASN juga. Oh, iya. Kalau dia itu pagi berangkat itu, siapa sih masak Pak Iwan? Saya masak sendiri, Pak. Gampang ya Karnus dimasak. Iya, kasih Gitu. air aja, Betul. suker. Suka sih itu sudah Bawa- selesai bener. Tinggal cari lauk yang bener. Itu wes sudah. Kalau sudah nggak sempat, telepon yang namanya di di kantor itu, Mbak nanti masak beras saya ya satu Iya. dipakai untuk pagi sarapan, siang dan sore sudah. Nah, kan gini Pak Fadil, kan saya yakin juga banyak teman-teman Pak Fadil juga. Ya, Wah, mangan kok sulit diabetes tuh gampang, kasih aja obat. Gitu. ya Kan banyak begitu. pasti. Obat itu. tuh. Oh, iya pasti. Nah, setelah lihat dari pengalaman Pak Fadil ini, orang seperti itu kayaknya mencari kesembuhan dengan obat kayaknya enggak bakal, itu fata morgana deh kayaknya. Pastilah seperti itu, Pak. Iya kan? Karena kan Pak Fadil udah jalan sekian sudah tahun tuh. jalani saya itu. Sudah berapa tahun? Iya. 5 tahun seperti Sampai itu kan. satu kantong kresek itu. Bener. Iya, pengobatan Loh. ya. Kalau yang tidak memahami cara kerja tubuh manusia itu dan ingin dapat kesembuhan, Nah, itu seperti kata merindukan betul. bulan. Nah, Betul nggak Pak? betul. Pak Fadil? Pak. Betul, Iya, Pak. betul ya. Iya. Nah, setelah Karnus itu kemarin ke kantor saya itu kan ada orang kan yang namanya sakitnya itu adalah sakit ginjal. Iya. Sudahlah. Sampai kepingin nggak yang namanya sembuh? Iya Pak, kepingin. Saya tawari, ini loh beras, silakan dibawa, silakan di ini kan. Itu ya pertama kali ya dia cuek. Baru kedua kalinya wis kamu tak sedekahi iki coba. Saya sedekahi itu tadi adalah ada beras 1 kotak, Ada AG. ayah AG 1 kotak, ada lagi teh 1 kotak. AT ya. AT itu, kartus, ya. iya betul. Sini dipakai, silakan coba Bismillah. Tapi diminum nggak? Loh pasti diminum. Oh, minum. Ya? Kenapa? Kalau pagi gitu kan pasti maamnya kan kadang dengan saya. Oh, itu teman ya. Teman. Teman. Iya. Ayo, mana ininya? Apa namanya? Berasnya. Loh ada. Kadang-kadang saya coba panggil itu karena staf saya, Pak. Sini. Mana Karnusnya? Oh ini, Pak. Nah, dapat 1 minggu berasnya habis. Saya pesan berasnya di Pak Fadil aja boleh. Akhirnya pesan kan di tempat saya. Jadi oke nanti saya teleponkan gitu. Saya order gitu ya. Tehnya masih ada, masih. Untuk yang ini AG-nya masih, Pak. Ya sudahlah. Kalau habis kalau itu enggak mahal kan, berapa satu kali itu satu beras coba dibuat 1 bulan. Iya. 60 dikalikan 5 360 lah 1 bulan 6 saset itu, Iya. 6 kotak itu. Ditambahkan dengan yang namanya AG, ditambahkan dengan yang namanya AT-nya. Ya itu. Kalau AT ini boleh sampai gunakan setiap makanmu berapa kali? 3 kali ya, coba ini AT-nya dikalikan 3. Gitu kan. Iya, Saya setiap kali makan di mana-mana setelah selesai makan yo tak minum AT. Itu kan kayak antioksidan kan Pak. Iya. Kan gitu kan. Iya, Ternyata betul. itu setelah saya baca, oh iya, setiap kali makan. Loh, kalau sayur saya itu paling saya kan sekarang kan sayur terus Pak. Sayur tuh ya ora enak, gak ono nasi. Iya. Nasi tok gak ono sayurnya lah. Jadi Iya, kayak enak. betul, yang sesuai dengan yang ada di buku Karnus yang saya beli itu ada cara masaknya ya. Jadi Pak Fadil mangan lele, ndak? Lele. Iya, ndak. Apa? Iku paling lele ini ono ini nih ya. Iya, ada dapurnya itu. Dapurnya, ya. Ndak. Pakai apa Pak? Wis gini aja lah. Ada nggak yang namanya telur bulat? Ya wis telur itu. Telur Bali boleh bulat. Pak ini ada ikan laut, boleh kalau ikan laut. Nah, Ternyata setelah itu ya seperti ini. terus cara masaknya harus dicek. Betul. Kalau ada bakar-bakaran kasih kecap, Nah. jangan kasih kecap. Enggak. Nanti waktu udah dingin aja. Nah. Gitu, cacat gitu. Betul Pak. Atau kalau di apa namanya? Dibacem Nah, pakai gula merah. Nah. Udah aku mintanya putih aja. betul. Gak usah dikasih bacem-bacem. Iya, lu dulu saya paling seneng bacem, tempe bacem kan enak, Enak. iya kan? Orang saya melar. Betul, enak itu. Enak. Kue tempe bacem karo tahu tempe bacem
wah enak kan Pak, apalagi waktu pedes-pedesnya gitu. Sekarang ini ya kalau sudah itu lihat itu sudah berpikir 2 kali daripada aku ngalami yang kemarin wah ini enggak ae wis. Memang benar itu. Kita tuh salah, kita sakit akibat salah obat dan salah makan. Betul. Salah obat dan salah makan. Someday itu juga banyak ibu-ibu ya, yang tahu cara masak karnus saja. Iya. Pedagang-pedagangnya membuat makanan versi karnus, mensiasatinya. Iya. Bikin sate misalkan. Nah, waktu makannya jangan kasih gula. Nanti waktu makannya silahkan. Ya, gitu. Atau bikin gado-gado misalkan. Betul. Gado-gado itu bikin bumbunya bumbu kayak pecel aja. Nanti waktu mau jadi gado-gado baru kasih air, jangan direbus bumbunya. Contoh gitu loh. Kan kayak pecel gitu ya? Iya kayak pecel. Apalagi dari petani lokal Jawa Timur. Wah itu. Berarti otomatis ada yang namanya siklusnya. Ini dari petaninya dan petani juga seperti itu. Dari petaninya kita beli oleh pabriknya Karnus. Nanti pabrik Karnus bikin produk, nanti masuk ke konsep Karnus itu kan. Konsep Karnus mensiarkan ilmu ke masyarakat. Terus pas jutaan, mungkin ratusan ribu pasien-pasien diabetes di Jawa Timur yang selama ini uangnya dibeli obatnya buatan luar negeri kan nguap ini Pak Fadil. Iya. Nggak sembuh pula. Nggak sembuh, duitin yang luar negeri. Kan 95% obat itu masih impor bahan bakunya. Import, betul. Lah kalau ini kita rubah nih, obatnya bisa turun. Mungkin karena 10% obatnya. Lainnya masuk ke tempat kita ya. Karnus ini dapat ilmunya, masuk ke petani, masuk ke ekonomi Jawa Timur berputar itu. Iya Pak. Merata itu apa dia? Betul. Mencobalah kita bagaimana itu bisa pertama kali kita lewat yang namanya ke ibu-ibu Pak Dharma Wanita yang kemarin itu. Kemarin itu kan sebenarnya ada satu lagi yang kurang, yaitu cantik dengan karnus. Cantik bisa Pak Fadil, bisa itu. Padahal aja nggak keriput. Pak Iwan, kayak saya tidak keriput ya. Itu Pak Iwan mengatakan, teman-teman juga heran. Sama sekarang kok seger gak keriput. Dilihat yang namanya gini kok sekarang gak keriput, kok seger gitu ya. Padahal orang diabetes biasanya kan kering. Betul kan? Iya. Ya sekarang alhamdulillah seperti itu. Nah sekarang ini ada juga itu yang namanya teman saya tuh. Coba anulah. Tapi karena dia tuh belum tahu dan mindsetnya masih seperti belum berubah lah ya sudah kan. Saya kan nggak maksa seperti itu. Tapi kalau sudah orang melihat, Pak sekarang ini kok seger gitu ya. Saya hanya diam dan senyum aja. Oh berarti saya menerapkan ini cocok dengan yang saya gunakan seperti itu ya. Saya itu di mana-mana itu pasti ada salah satu teman itu sekarang ini coba seperti ini, browsing seperti ini. Nah, itu ada ya. Iya ya. Nah, seperti itu. Itu sih mencoba seperti itu. Kita bisa memberitahu dari ibu-ibu ya. Supaya apa? Supaya penyakit-penyakit degeneratif ini bisa dicegah di level rumah tangga. Betul. Itu anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak ini dikasih makanan yang benar, maka dia punya potensi untuk bebas dari penyakit. Betul Pak. Itu. Kalau dia sehat, otomatis akan melahirkan generasi cerdas. Generasi cerdas dan terus sehat terus seperti itu. Nah itu diawali dari kelas cooking class itu. Saya mikir gini, kalau gitu ya harus diawali dengan cooking class. Bagaimana yang namanya ibu-ibu itu paham cooking classnya Karnus. Nah itu bagaimana cara masak. Orang-orang ibu-ibu kan masak kan ya seperti itu ya. Tapi bagaimana cara memasaknya supaya aman itu ya butuh kelas cooking class itu tadi yang kita lakukan itu. Ya kita ada itu. Nah itu nanti coba kita lakukan. Kalau ada biaya untuk yang namanya itu akan saya tawarkan ke ibu-ibu. Bagaimana membuat bapak-bapaknya itu sehat di kantor. Itu. Karena kesehatan bisa kok mulai dari tangan ibu-ibu. Iya. Dan penyakit juga dari tangan ibu-ibu. Nah, itu. Jadi pedang bermata dua ini. Gitu. Saya kira itu sih Pak Iwan. Jadi monggo nanti kalau memang saya kepingin adalah cooking class. Setelah cooking class itu adalah tahu bagaimana, baru nanti dikenalkan. Kalau produknya sudah mengenal semuanya. Tapi sekali lagi kalau orang itu tidak seperti saya, nggak bakalan mereka itu akan tahu bagaimana yang namanya konsep Karnus itu membawa dampak yang signifikan bagi tubuh saya. Membeli pun juga begitu. Karena kita juga kadang-kadang ada catering. Dan catering itu pasti Mbak
besok saya mau ini dengan syarat ini. Jadi dia itu menghindari goreng terus. Ya, ya, ya. Termasuk saya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kita lakukan goreng itu sekarang istri saya kalau kepingin goreng, ya wis minyak 1 kali digoreng lo sampai sekarang sudah selesai 1 kali, wis mari. Ya, Gitu. betul. Itu aku nggak perlu yang minyak yang mahal-mahal. 1 kali goreng ya sudah selesai. Asal baru. Asal baru. Iya, ya. Selesai itu sudah. Jadi itulah pentingnya ilmu tentang kesehatan. Ya. Iya. Kesehatan, tapi kesehatan khusus Pak. Kalau kesehatan ya banyak di luar sana. Betul, betul. Jadi kesehatan yang berpikir hingga ke level apa maunya sel. Ya. Dan itu memang ada di Karnus itu. Ya, itu. Point of view Karnus. Nah, setelah saya membaca konsep Karnus dan di situ ada beberapa cara masaknya itu. Nah, di situ itu adalah sekarang ini kita jarang goreng, tapi lebih ke yang namanya steam. Yang namanya steam. Jadi sedikit-sedikit gitu tahu ya sudah di model di steam gitu. Maksudnya itu adalah menghindari gorengan itu tadi kita coba steam. Setelah dia tahu membaca dari saya kan beli buku Karnus ada masakan-masakan. Iya, ada pola. Lihat kan? Pola. Ya. Yang namanya orang diabetes itu boleh makan sembarang kali tapi dengan cara masak yang benar. Nah, Betul kan itu? Iya. Ini loh, nah, akhirnya dicoba. Iya ya. Alhamdulillah. Ternyata istri saya juga pinter masak ya. Jadi dari situ mencoba saya terapkan konsep Karnus. Jadi biarpun dia itu kalau beli dengan catering, itu cateringnya diberitahukan, Mbak, ini nggak usah digoreng, dibuat mentah aja nanti saya goreng sendiri. ya, ya, ya. Gitu. Berarti memang sudah menjalankan ilmunya. Iya, Itu penting. Jadi sehat butuh ilmu. Betul. Terutama pada ibu-ibu ya. iya, Karena beban mereka kan berat kan, menyiapin betul Pak. rumah tangga, Rumah tangga. ya, pagi hari mungkin Betul. nanti malam hari juga. Betul. Kemudian kerja. Nah, Kan sekarang kan banyak karir kan banyak. iya, Kan iya. ibu karir banyak. Iya. Ini juga mewakili ibu-ibu yang karir nggak cuma Nah, ASN, ya kan? Iya, betul, betul. Nah, itu coba Mama untuk mengenalkan konsep seperti itu, panggil aja itu Karnus untuk ngomong di Dharma Wanita, tapi dipancing dulu Dharma Wanita sehat dengan Karnus, cantik dengan Karnus. Wah, orang paling seneng tak ada gitu. Ya, Iya, iya, iya. bisa begitu. Sebenarnya sih. potensi kita Pak Iwan itu masuk ke Dharma Wanita itu lebih banyak. Nah itu saya kepingin yang namanya sehat itu juga dari ibu-ibu itu tadi, dari dia cara dia masak, dari gitu. Itu yang harus kita lakukan di sini. Iya betul. Karena emang peran ibu sangat penting sekali. Betul, Penting betul. sekali. Makanya kemarin pada saat saya ke Karnus itu adalah katanya dokter Sentot ya, dengan ibunya ya Pak ya. Iya Pak. Ini suruh masuk aja ibunya. Diajari, Bu ini gini ya, jalan ya. Jadi sore pagi gitu jalan. Kalau pagi saya berangkat sebelum berangkat kantor 2-3 kali Masjid Al-Akbar. Jalan kaki. Jalan kaki, ya kan. Setelah itu selesai kantor. Nah, dari rumah itu Sehat. berangkat itu wis sarapan, bakarnya ya itu tadi dibakar gitu, seger gitu ya langsung Bagus tuh. seperti itu. Tapi bukan edukasi. Edukasi Dan dari perbaikan sistem. betul, edukasi di tubuhnya itu. betul, edukasi masaknya seperti apa, Iya. bagaimana yang namanya mindset daripada yang makan itu tidak hanya yang namanya tubuh kita yang makan, tapi juga harus dengan sel kita yang makan. Nah itu yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, kalau Pak Fadil lihat nih di teman-teman ASN, kan datang kantor masih sehat, Iya. seger, meskipun sakit ketokane, masih bisa ke kantor kok, minum obat masih bisa kok. Itu banyak nggak Pak Fadil? Yo pasti banyak ditemui seperti itu. Banyak ya. Bahkan tiap hari kan orang kan setelah selesai makan gitu makan apa gitu ya, obat apa itu? Oh berarti kolesterolnya nggak harus supaya mencegah kolesterol ya. Kayak statin ya gitu Betul. ya. Kayak insulin. Betul. Makan suntik insulin dulu. Betul itu. Iya, ya. Padahal kelihatannya fine-fine aja. Iya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, pada saat seseorang tadi kelihatannya fine-fine aja, tapi Anda ada masalah metabolik, lalu Anda nggak sadar bahwa itu adalah kondisi Anda, bahwa tubuh Anda itu sedang untuk bertahan hidup sebenarnya dengan gempuran treatment
atau obat atau gaya hidup yang melawan algoritma tubuh Anda, sehingga Anda akan sakit. Iya. Tubuh itu udah jadi dibohongin, Iya. tapi data lab bisa dikadalin. Iya, itu. Kenapa? Itu. Dengan obat simptomatik. Iya. Tapi performa tubuh Anda tidak bisa berbohong. Betul. Ayolah kita jujur ya. Iya. Kalau ingin bangun negeri ini, kita semua sebagai warga negara Indonesia harus memastikan tubuh kita sehat. Itu. Dan sehat itu butuh ilmu. Sehat. Ilmu tentang makanan, sel, dan cara kerja tubuh kita. Ya. Ayo datang ke Karnus ya, ikuti seminarnya. Dan kita ingin mencetak Pak Fadil yang lainnya. Kalau di nasional sekitar 10%-an 10%. yang diabetes. Ya itu sekitar 20 sekian juta lah. Iya. Nah itu Kan banyak Pak Fadil. banyak kan ya. Tapi setelah saya mengenal suatu konsep yang luar biasa ini, saya sudah tahu bagaimana makan, apa yang saya makan, dan dampaknya ya seperti ini. Ternyata saya kemarin salah makan, saya juga salah memasaknya daripada yang ada di rumah itu. Lah sekarang ini mencoba untuk kita seperti ini. Akhirnya alhamdulillah sudah mulai kita lakukan. Ya, sebelum kita tutup podcast kita ya, karena sampai Pandaan kita mau masuk ke pabrik kolagen. Berarti Pak Fadil saja keliling ke pabrik kolagen, pabrik pertama dan on-demand di Asia Tenggara. Nah, saya ingin tanya ke Pak Fadil tentang persiapan haji. Dia mau haji nih, udah dapat kuota nih, mentaki berangkat nih. Iya. Bertiga. Nah, dia udah antri 12 tahun. Dan beliau mengajak ibunda tercinta, usia 74 tahun. Iya. Kemarin itu waktu situ pertama gagal. Sekarang gimana Pak Fadil? Alhamdulillah. Jadi ibu saya itu usianya sudah 74 tahun ya. Jadi pertama kali itu memang dia juga ya sama dengan saya, penyakit degeneratif gitu ya, gula juga. Pertama kali saya yakin ini gagal. Ternyata sudah. Mbak Uti nggak perlu khawatir masalah itu. Nanti saya yang akan merawat Mbak Uti. Apapun nantinya istitoahnya biar keluar dulu. Ya. Setelah keluar, pas kalau nggak salah 10 berapa gitu loh. Yang penting pokoknya di atas 8 ya. HbA1c. Terus coba lagi 1 setelah sekarang ini dirujuk sama ke rumah sakit di Krian sana, dikasih obat. Sama, dikasih obat, saya geliyeng ya, pusing ya. Ya, itu efek daripada obatnya. Sudah sekarang ini, Uti nggak usah lagi ke sana. Ayo saya ajak ke dokter Karnus. Dari dokter Karnus itu disarankan dan kita coba untuk konsumsi daripada Karnus itu. Alhamdulillah 2 minggu sudah turun dari 10 menjadi 8. Itu saya katakan boleh dikatakan ajaib, bahkan lebih dari 2 minggu kalau salah. Pas 2 minggu, pas kalau nggak salah 1 bulan itu keluar itu 8. Alhamdulillah. Masuk. Istitoah lulus. Jalankan terus Pak Fadil. Itu bawa sampai ke Mekah. Betul, itu yang harus saya lakukan. Betul. Akhirnya saya mencoba iya kalau namanya ibu saya kok bisa neng, nah, orang Jawa, orang desa, iya mbo si arah-arah iku lho sing kayak aku ini, opo iku aku kok gak lulus ya neng. Nah, sampai takon arek-arek gitu loh, takon arek-arek itu ya sudahlah. Akhirnya itu kan namanya orang-orang sepuh itu harus kita coba untuk edukasi. Yuk, lo ini teh kok lo ini bukan jamu tapi teh. Teh ini adalah untuk kesehatan. Teh ini untuk kesehatan. Terus ini adalah sereal sebelum makan seperti ini apa supaya lambungnya mbas ben enak. Uti ben cok inilah. Terus coba untuk berjalan gitu, akhirnya alhamdulillah sekarang ini sudah mulai menerapkan konsep Karnus, dan itu akan kita bawa nanti pada saat kita haji insya Allah. Di sana kan kalau saya mengatakan kan yang paling ini adalah kita coba untuk membawa beras sama 3 golden itu tadi.
tidak Beras, beras, G, AG dan AT. AT. Three Itu. Musketeers. Nah itu terima skater itu kita bawa itu. Kalau saya kemana-mana ya itu yang kita lakukan itu. Dari situ kita coba untuk mencoba seperti itu. Itu Ya. Pak. Nggak terasa kita ada saya Pandaan masuk menuju pabrik kolagen. Ya. Nah ini jalan di daerah apa ya? Patok Sapi. Oh Lagi perempatan belok kiri Iya. Sampai ya. di pabrik. Ini pabrik buatan anak bangsa loh Pak. Gitu ya. Ya saya bikin Pak. Oh. Pabrik Iya, pertama dan only one di Asia Tenggara. Oh gitu. Pabrik kolagen pertama dan satu-satunya. Nggih. Jadi langsung kita gercep itu Nggih. bagaimana menekan diabetes ya. Itu nggak makin tumbuh. Stuck aja dulu, stuck, kemudian makin baik, makin turun. Iya. Kemudian para lansia ini sehat. Itu. Iya. Karena efek domino lansia yang sakit ini kemana-mana loh Pak Fadil. Oh iya itu. Contoh, lansia sakit misalkan, kayak ayah saya sakit misalkan. Sebagai anak pasti kan merawat. Dan begitu anaknya dalam kondisi masih bekerja, pasti akan menyita waktu dan karir dan sebagainya. Betul. Dikorbankan pasti akan untuk membantu. Bayangin jika kita bisa menyiasati orang tua kita ini sehat, happy. Kita datang menjenguk, ayo Pak makan, kita kasih makanan yang enak, tapi yang makanan yang baik, jalan-jalan, kan enak. Iya. Gitu. Daripada beliau sakit, terus karu-karuan itu kan. Iya. Dan itu kemana-mana efek domino. Betul Pak. Kan memang sekarang ini lagi digalakan lansia-lansia itu harus cek itu kan ya. Iya. Di posyandu Posyandu lansia. Iya, itu kan hanya cek-cek doang. Cek-cek doang. Tapi setelah itu kan silakan Anda kembali ke rumahnya untuk sendiri-sendiri. Iya, diobati, obatnya sama aja. Iya itu. Pak Fadil, ini ada pedagang durian enak dari Bromo, cuma sudah nggak ada. Sekarang sudah tidak hobi makan durian. Nggak hobi dulu ya hobi. Ke sana Pak Fadil durian oke. Sekarang ini sudah tidak lagi hobi lah. Nah, memang ya. Tapi kalau sudah sehat, menjaga konyak karnus, insya Allah dikit-dikit masih bisa boleh sedikit-sedikit. Ya dikit-dikit aja. Iya, tapi asal durian betulan, jangan rasa durian. Bukan rasa durian. Kalau rasa durian bahaya nanti. Baik Pak Fadil, terima kasih banyak sudah hadir di podcast ya, di podcast Karnus. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman ASN gitu Pak Fadil, atau teman-teman Jawa Timur atau Kominfo kan banyak mana-mana nih. Saya kira saya adalah ASN dan saya juga pernah sakit yang namanya diabetes itu lah. Dengan adanya penyakit itu kita akan mengevaluasi diri kita masing-masing bahwasanya sakit saya apa. Itu adalah kita lakukan, yang tahu adalah diri kita sendiri. Apa tindakan yang harus dilakukan, silakan Anda kemanapun, boleh dengan dokter, boleh dengan metode apa saja untuk sembuh, itu adalah kewajiban dari masing-masing. Tapi hal yang paling perlu adalah setelah kita dokter, kita evaluasi lagi apa yang salah pada diri kita, apa yang salah pada yang kita makan, apakah masaknya yang salah lah. Oleh karena itu ada Dharma Wanita, ada yang namanya Kor Pegawai Republik Indonesia lah. Itu bagaimana konsep sehat daripada metode Karnus ini kita kenalkan. Itu sih Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fadil. Siap. Bapak Ibu, apabila Anda sedang sakit dan sedang berobat ya, berobatan dengan obat-obatan, dan Anda merasa baik-baik aja, pahami bahwa saat ini kondisi Anda sedang bertahan. Jangan sampai Anda lewatkan kondisi tersebut. Segera perbaiki tubuh Anda, kasih makan sehat Anda, insya Allah Anda akan dapat kesembuhan yang sempurna. Pak Fadil, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Ini ada bingkisan dari kami Pak Fadil. Oke. Waduh mantap ini Pak. Ini ada AT Karnus. Dan tadi Pak Fadil konsumsi terus ya, tiap hari ada AG Karnus juga. Oke. Konsep Karnus, tell the truth.